Dahameni debatana sumurung sian saluhuk naroha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hatta di pesta paduahon parningotan hasasaur nitod di Parbadia manang naniguari ari Pentakosta na paduahon di tonga-tonga ni huriatta HKBP Mumpawa laos tabigema hata nitu hatta nagabe jamita dihita sadarion natar surat di sada Korin bindu 2 mamukai sian ayat sada sahat rodi ayat napalimahon ujahama dihita di bagasan hata Indonesia songroma didok disi. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu juga bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Kurian itu hatta masuk ke masjid kita di pesta parningotan pesta paduahon hasasaur nitod di Parbadia molo jari minggu nasalpu di sosoi do kita marhite hata nitu hatta asa lamtarida tutu ngolutta dinalaho marparbrohon ngolu parbrohon nitoddi marhite nama maritahon dari Tanauli dengan menghidupi karakter kehidupan roh seperti kesabaran, kemurahan, kebaikan, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain sebagainya. Laos di parningotan pesta paduahon hasasaran di Parbadia Sodarion laos diuditi dong useng manosohot tu hita saluhukna bohado hita mangalapati hasasaur nito di Parbadia nang soybot mamukka siya mulani saha tu bagasan tikion di bagasan melutta siganupari alani i rap majo kay pahihutihut hatanap na talhas ni Apostol Paulus tuhuria Korin na diapoy jala di podahon ibana son halak ng sinonggokan nito di Parbadia yang dipenuhi oleh roh, maka dia akan hidup di dalam kerendahan hati. Orang yang hidup di bagasan kasarepen roha atau kerendahan hati, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak congkak, yang tidak sombong dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia akan senantiasa melihat dirinya adalah pribadi yang tidak sempurna, yang terus-menerus untuk belajar, yang terus-menerus untuk lebih banyak mengetahui, lebih banyak mendengar, serta cakap dan terampil dalam melakukan banyak hal dalam kebaikan untuk kehidupan bersama. Alani ima di podahon Apostol Paulus tuhuria Korin asa dihangoluhon ma ngolu na di bagasan seret ni roh, bahwa kita tahu jemaat yang dihadapi oleh Paulus adalah jemaat yang beragam, yang telah memiliki banyak watak karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Dan Paulus dalam suratnya ke Korin dia mengakui bahwa keberadaan jemaat yang pluralistik tersebut, yang beraneka ragam tersebut merupakan sebuah karunia dan sesungguhnya bukan ancaman.
Nah, lantas bagaimana dengan karunia-karunia yang berbeda-beda tersebut bisa semakin dirajut dan semuanya itu dibangun untuk menciptakan sebuah kebaikan di tengah-tengah kehidupan bersama. Bila seseorang memiliki keterampilan, bila seseorang memiliki yang namanya kepintaran, kekayaan, yang lainnya mungkin cakap dalam mengajar, cakap dalam memotivasi, cakap dalam mengobati, dan lain lagi karunia-karunia yang kita terima, sesungguhnya ini bukanlah suatu kesombongan yang akan membuat kita menjadi terpecah belah. Tapi sesungguhnya karunia-karunia yang berbeda-beda ini akan kita rajut dan kita himpun untuk pembangunan tubuh Kristus. Sehingga dengan demikian setiap orang akan merasa dirinya bahwa dia adalah orang yang harus saling melengkapi demi kepentingan bersama. Bukan sebaliknya, ketika ada karunia yang kita peroleh, lantas kita menjadi congkak, sombong, iri hati, angkuh, dan lain sebagainya. Dan melalui firman inilah Paulus memberikan teladan dalam memberi nasihat kepada jemaat Korintus. Dia memulai dari dirinya sendiri sebagai rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menyadari dirinya bukanlah siapa-siapa, bahkan orang yang lebih sempurna dari mereka semua warga jemaat yang dihadapi. Namun justru Paulus menunjukkan bahwa keberadaan dirinya sebagai orang yang telah menerima Kristus, sebagai orang yang telah diberi mandat untuk memberitakan Injil kabar sukacita. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak punya daya, manusia yang tidak punya kekuatan, manusia atau pribadi yang mungkin tentu juga memiliki kelemahan, manusia atau pribadi yang tidak mampu mengandalkan hanya dengan pikirannya sendiri. Oleh sebab itu, dia berkata bahwa sesungguhnya kedatangan dan kehadirannya ke tengah-tengah saudara-saudara jemaat bukanlah dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyaksikan kesaksian Allah kepada kamu, ataupun sebaliknya dia datang dengan hikmat yang meyakinkan, kata-kata hikmat yang meyakinkan, atau berdasarkan kekuatan dan pikirannya. Tapi jawaban Paulus sangat luar biasa. Dia berkata bahwa kehadirannya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, nau sinanggopan nitombi parbadia di paturuhut ibanado seret mirohana namandok, bahwa kedatangannya hari ini adalah karena keyakinan akan kekuatan roh, keyakinan akan kekuatan roh Allah, bukan kepada hikmat atau kekuatan manusia. Inilah yang harus kita pegang menjadi kunci kita dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus di pesta yang kedua ini. Bahwa pribadi yang telah menerima Kristus, yang telah menerima kehadiran Kristus, yang telah menerima Roh Allah, Roh Kudus itu bekerja memperbarui kehidupan kita, akan semakin membuat kita lebih takut kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, kekuatan kita, bahkan bergantung pada pengertian kita. Justru sebaliknya, kita semakin menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang lemah. Semakin membuat kita bergantung kepada Tuhan, semakin membuat kita lebih lagi untuk terus membangun komunikasi dengan Allah dan terus meminta bantuan dan pertolongan pengasihan Tuhan dalam setiap langkah berat kehidupan dan aktivitas kita. Maka dengan itu semua, kami mengajak
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan andalkan dirimu, jangan menjadi congkak, jangan menjadi angkuh, jangan hidupi karakter-karakter manusia-manusia yang selalu hidup di dalam kedagingan. Dia tahu mencuri itu salah, lalu kemudian dia jatuh ke dalam dosa, namun kemudian dia ulangi lagi kesalahan itu. Itulah tidak sedemikian. Menjadi pribadi yang telah menerima roh Allah adalah pribadi yang tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Oleh sebab itu, memaknai pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua ini, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah motivasi kepada kita. Yang pertama, bahwa semakin kita menerima Allah, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka dengan itu kita semakin tanggap, kita semakin cepat dalam melakukan aksi, yakni semakin melayani Tuhan melalui kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita maupun di tengah-tengah gereja. Semakin lebih lagi kita lebih sungguh lagi melayani, sama seperti Paulus, dia semakin lebih rindu lagi untuk melayani Tuhan. Yang kedua, tentu ada bagi kita sebuah penyadaran diri bahwa kehadiran kita dengan segala apa yang kita miliki hari ini bukanlah milik kita, namun sesungguhnya apa yang kita punya hari ini, apakah itu materi atau non materi, semua itu adalah yang daripada Allah. Dan yang ketiga, kita harus menyadari ketika Tuhan memberikan kepada kita rohnya, tentu dia akan mengaruniakan kepada kita karunia-karunia roh yang tentunya itu semua adalah dalam membangun kerangka kebersamaan. Maka pergunakanlah talenta, pergunakanlah karunia-karunia yang telah disampaikan itu untuk sebuah manfaat dan kegunaan yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan akhirnya, jangan andalkan dirimu semata. Mintalah pertolongan Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan, biar roh Tuhan yang meyakinkan kita. Karena bahwasanya kita tidak seterusnya mampu menghadapi kehidupan di dunia ini dengan segala tantangannya. Kita pasti akan meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Semoga kita dikuatkan dan Tuhan menyertai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu. Kami telah menerima firman-Mu di ibadah Pentakosta yang kedua ini. Ajar kami semakin lebih rendah hati, rendah pengertian, dan mau berbakti dalam melakukan amanah tugas yang Kau berikan untuk kebaikan di tengah-tengah dunia ini, dan melayani Tuhan melalui talenta dan karunia yang kami peroleh, membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah jemaat, bahkan di keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, yang tua bahkan yang tua, yang muda, dimanapun mereka senantiasa Engkau Tuhan yang memberikan perlindungan. Jangan tinggalkan kami, terutama dalam situasi wabah COVID pada saat ini, agar kami dapat dimampukan dalam bertaruh melawan segala apa yang ada di dunia ini. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, tambahkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.